Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adikku semua. Selamat datang kembali ya di channel Ping Li. Terima kasih sudah mengklik video ini dan tetap selalu belajar bareng bersama Ping Li. Buat adik-adik yang baru join ya, baru gabung di channel Ping Li atau bahkan baru membukanya, silakan bantu kakak ya biar memperbesar channel ini dengan cara subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li. Oke, terima kasih. Nah, di video kali ini kakak mau bahas satu soal atau beberapa soal yang berhubungan dengan vektor materi kelas 10 matematika peminatan semester 2. Nah, soal ini tuh sering banget dikeluarkan waktu PAS ya adik-adik, di uraian biasanya. Biasanya membuat adik-adik bingung biasanya. Ya, semoga saja nanti setelah menonton video ini adik-adik semua tidak bingung. Amin amin amin. Nah, langsung saja yuk. Diketahui segi 6 beraturan ABC, DEF dengan AB dinyatakan dalam vektor P dan BC dinyatakan dalam vektor Q. Nah, di sini kita buat dulu ya. AB itu artinya A ke B. Jadi kita buat tanda panah. Nah, arah panah ini namanya vektor P. Terus BC berarti B ke C. Kita arah panah ke sini. Kita buat arah panah ya dari B ke C. Nah, itu dimisahkan dengan vektor Q. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya, nyatakan vektor di bawah ini dengan P dan Q. Maksudnya nanti di soal ya, mungkin vektor BF, vektor BE, atau vektor AD, atau vektor BD, dan seterusnya. Nah, langkah pertama ya adik-adik harus buat diagonalnya dulu. Nah, alangkah lebih baiknya menggunakan diagonal. Kita buat dulu diagonalnya. Nah, kita buat diagonalnya. Jadi bisa menggunakan pensil. Ya, bisa menggunakan garis putus-putus. Ini kita misalkan O. Nah, itu pusatnya ya. Oke, siap. Tapi saya mau memberikan catatan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik harus punya 2 pedoman ya. Harus punya 2 pedoman untuk mengerjakan itu. Yang pertama, berupa segitiga. Harus berpikir tentang segitiga. Itu bisa dihitung ya. Maksudnya bagaimana? Segitiga itu gini. Nah, misalkan ini arah panjangnya ke sini, terus yang satunya ke atas. Berarti hasilnya dia menghadap ke atas. Ini seperti penjumlahan. Ya, vektor A tambah vektor B seperti ini. Ini seperti penjumlahan vektor. Oke ya. Berlaku untuk segitiga. Terus yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang. Nah, kita nanti akan menggunakan sifat dari jajar genjang. Nah, sifat dari jajar genjang adalah sisi yang berhadapan itu pasti sama. Misalkan ini vektor A, ini juga vektor A. Ya, arahnya sama. Ini vektor B, ini vektor B. Kalau arahnya berbeda, misalkan ini seperti ini, berarti ini vektor negatif B. Seperti itu. Bisa diterima ya. Jadi kita punya 2 pedoman. Nah, harus bisa menentukan segitiganya. Harus kita cari bantuan dengan menggunakan jajar genjang. Oke, next. Soal ya langsung ya, yang ditanyakan apa sih? Oke, yang ditanyakan itu adalah vektor BF. Vektor BF itu B ke F. Yuk kita buat aja langsung B ke F. Nah, kita arahkan seperti ini. Oke, kita buat dulu diagonalnya atau iya kita buat dulu diagonalnya. Seperti ini.
Sebentar ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kulep. Nah, tadi AB berarti A ke B itu vektor P. Terus B ke C itu vektor Q. Nah, sekarang B ke F, caranya bagaimana B ke F itu? Kita buat aja jalan-jalan. Anggap aja jalan-jalan. B ke F itu B ke A, ya, ditambah dengan A ke F. Nah, B ke A ke F. Jadi B ke A ke F. 1, gini, 2. Jadi seperti kita jalan-jalan. Berarti kita buat arahnya. Nah, seperti ini. Sedangkan yang diketahui itu arahnya adalah AB. Kalau di sini yang diminta itu BA, ingat ya, BA itu adalah negatif AB. Jadi kebalikannya, lawannya ya. Jadi negatif P. BA itu adalah negatif P. Kita tulis yuk. Negatif P ditambah dengan AF. AF. Coba adik-adik lihat. AF itu kalau kita mencari jajar genjang, kan seperti ini. Nah, ini A, ini F, ini O, terus ini B. Ini O. AF kan ini. Berarti dia sama dengan BO. Dia sama dengan BO berarti. Nah, BO itu berapa? Nah, kita cari. Yuk, BO kita cari. BO itu B ke A ditambah A ke O. Ya, B ke A tambah A ke O. Nah, seperti ini. B ke A ke O. BA itu adalah negatif P. Dan AO itu adalah BC. Yaitu Q. Dengan menggunakan jajar ginjang ABC. ABCO, sorry. Lihat ya, sama ya. Nah, berarti ini Q. Tinggal kita masukkan saja ke atas. Yuk, AF kita ganti dengan BO. Soalnya AF itu sama dengan BO. Nah, BO-nya tadi negatif P tambah Q atau Q dikurangi P. Sama aja ya. Terus Q dikurangi 2P. Ini adalah vektor yang mewakili vektor BF. Q dikurangi 2P. Jadi hati-hati. Oh, jadi kita menggunakan dua konsep, dua catatan yang sudah kakak berikan tadi. Segitiga sama jajar ginjang. Konsepnya seperti itu. Masih bingung? Putar kembali ya nanti ya. Yuk, next. Nomor 2, yaitu yang ditanyakan adalah BD. Yang ditanyakan itu BD. B ke D. Saya buat arah panahnya. Saya buat diagonalnya. Ya, jangan di skip ya. Nanti biar adik-adik tidak gagal paham ini O. Nah, tadi A ke B itu adalah P. B ke C itu adalah Q. Nah, sekarang kalau BD itu saya buat BO ditambah dengan OD. Boleh nggak? BO ditambah OD, silakan. B ke O ditambah O ke D. Nah, seperti ini. Boleh ya? Atau bisa jadi BD itu B ke C, C ke D. Boleh, bebas. Tapi saya mau menggunakan BO ke OD. Nah, BO tadi kan sudah saya cari. BO itu negatif P plus Q. BO kan sudah kita cari di soal tadi ya. Berarti Q dikurangi P. Sudah kita cari. Sekarang OD. O ke D. Coba OD itu apa? Nah, OD itu sejajar dengan BC. OD sejajar dengan BC. Menggunakan jajar ginjang. Ya, Panda. Ayo. Oke, betul. Jadi, dia sama dengan Q. Nah,
OD itu sama dengan BC ya. OD sama dengan BC karena dia menggunakan sifat jajar ginjang tadi. Terus kita jumlahkan. Ki tambah Ki 2Ki dikurangi P. Ketemu deh, ini adalah vektor PD. Loh, gampang banget aslinya. Ya. Oke, next yuk soal berikutnya yuk. Kita ngegas saja ya. Ini tadi yang ditanyakan AD. Oke, A ke D. Kita buat arah panahnya. Oke, A ke D. Terus kita buat diagonalnya ya. Pokoknya biasakan selalu buat diagonalnya ya. Oh, ternyata di sini diagonal. Oke. Tadi A ke B itu P. Terus B ke C itu Q. Coba adik-adik amati di sini. Ada ndak yang sejajar? Oke, ternyata ada A ke O. Ya, O ke D. Jadi AD itu adalah A ke O ditambah O ke D. Ya, AO itu sama dengan BC dengan menggunakan sifat jajar ginjang. Ini loh, menggunakan sifat jajar ginjang. Ini A ke O, B ke C. Jadi seperti ini. Dia menggunakan sifat jajar ginjang. Berarti apa itu? Ki ya. Ini adalah Ki. OD juga sama ini. Masih sama. Menggunakan sifat jajar ginjang juga. Tambah Ki. Berarti Ki tambah Ki, Ki. Oh enggak ya. 2Ki. Oke. Jadi vektor AD sama dengan 2Ki. Wis, gampang banget. Oke lah. Next. Soal nomor 4 yaitu AE yang ditanyakan adalah A ke E. Ini adalah AE. Nah, AE. Coba. AE itu kalau saya arahkan, atau gini aja dulu saya tulis, saya buat diagonalnya ya biar nanti lebih jelas. Kalau belum dibuat diagonalnya itu nggak kelihatan. Ini O. Nah, ini baru kelihatan. Yuk, kita buat. Berarti dari A ke O ke E. A ke O ke E. Kalau saya pilihnya itu A ke O ke E. AO tambah OE. Boleh nggak? Boleh. Ya. Bisa jadi AF, A ke F, ditambah F ke E. Seperti itu ya. Oke, coba saya kalau pakai yang AF aja, ding. A ke F ditambah dengan F ke E. Nah, seperti ini. AF. A ke F. AF tadi apa? AF itu sama dengan BO. BO tadi kan Ki dikurangi P. Ditambah FE. FE itu sama dengan BC, yaitu Ki. Arahnya sama kan? Oh, AF. Kok AF sih? FE. FE dengan BC itu kan arahnya sama. Yang warnanya ungu, saya lingkari. Nah, itu kan arahnya sama, berarti dia sama itu. Ki. Nah, jadi Ki tambah Ki, 2Ki dikurangi P. Itu adalah AE. Oke? Adik-adik lupa ya tadi ya. AE itu sama dengan BD. Nah, B ke D dengan menggunakan jajar ginjang tadi kan? Loh, dengan menggunakan jajar ginjang kan sebenarnya sama. AE sama dengan BD. Kita cek aja BD tadi soal nomor berapa tadi. Loh, sama hasilnya 2Ki min P. Ya kan? Loh. Begitu ya. Jadi adik-adik semua harus jeli. Oke, next. Soal nomor 5. Soal nomor terakhir ya. C ke F. CF. Kita buat dulu CF. Oke, C ke F. Nah, kita buat diagonalnya ya. Kita buat diagonalnya 1, 2. Nah, ini O. Oke. Nah, sekarang CF. CF itu apa sih? CF itu C ke O ke F. Benar nggak? Betul sekali. CF itu C ke O ditambah O ke F. Nah, C ke F
Itu COOF. Nah, sekarang CO itu sama dengan apa? Adik-adik harus jeli. Kita cari jajar ginjang yuk. CO itu sama dengan BA. Ya. Ingat ya, CO itu sama dengan BA. Sedangkan kita punya A ke B. AB itu adalah P. Kalau B ke A itu adalah negatif P, lawannya berarti. Berarti di sini CO juga negatif negatif P. OF juga sama. OF itu sejajar dengan BA. Dengan menggunakan sifat jajar ginjang, berarti juga sama, negatif P. Kalau kita jumlahkan negatif 2P. Ini adalah vektor CF. Nah, sebenarnya gampang banget ya soal seperti ini. Cuma memang jelimet. Oke, semoga adik-adik semua bisa memahami penjelasan dari kakak ya. Putar kembali videonya jika adik-adik masih kebingungan. Jangan di skip kalau bisa. Gitu ya. Oke, subscribe channel Pingli agar kakak lebih semangat lagi buat kontennya. Follow Instagram Pingli, ada di pojok kiri bawah. Ya, terus jika ingin berbisnis dengan kakak, bisa email ke email bisnis kakak ya. Jika ingin request materi, silakan untuk komen di kolom komentar. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.